Tuhan berkata dalam kerjaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami Engkau berikan semangat yang baru, kekuatan yang baru Tuhan, untuk memulai pelajaran kami, biarlah Engkau buka hati dan pikiran kami, Engkau urapi Tuhan setiap hati dan pikiran kami, agar apa yang disampaikan oleh Pak Kristianto Tuhan, bisa kami pahami dengan baik Tuhan. Tuhan, kami buka pelajaran ini dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom semuanya, teman-teman. Shalom. Sehat semuanya. Ya, Sehat, saya Tuhan. mulai menampakkan diri. Ini masih ada bekas-bekas scarnya nih, masih bekas jatuh. Iya Pak, makin ini ya cepat sembuh ya. Oke, kita akan lanjutkan pelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang komunikasi. Nah, dari 1 minggu kemarin dari teman-teman, apakah ada yang tidak dimengerti dari materi yang kemarin? Ada yang mau ditanyakan? Ngerti Pak? Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Oke, jadi terakhir kemarin kita bicara tentang keterampilan ya dalam komunikasi pribadi. Ya, oke, saya coba share screen dulu. Nah. Ya, oke. Nah, terakhir kemarin ini kita bicara tentang ya keterampilan komunikasi. Jadi kalau kita lihat di sini ya, oke, ya. Jadi masih ingat ya kemarin ya keterampilan komunikasi. Jadi kata-kata itu hanya 7%. Jadi waktu kita berkomunikasi, kata-kata kita itu hanya didengar atau bisa diterima, dipahami oleh orang itu sekitar 7%. Nah, yang 38% itu adalah nada bicara kita, ya, ucapan kita, ya, kemudian gaya bahasa kita. Nah, itu yang orang dengar dapat memahaminya. Tetapi yang terbesar sebesar 55% itu adalah gerak tubuh, ya, respon kita, mata kita, mungkin tangan kita sambil memegang tangan orang yang sedang share dengan kita, gitu ya, sambil menepuk-nepuk pundak. Nah, itu membuat pengaruh yang cukup besar untuk orang bisa paham. Nah, hari ini kita akan belajar tentang karakteristik ya dalam berkomunikasi, ya. Nah, coba perhatikan di sini ada 4 profil seorang pemimpin, ya. Saya percaya teman-teman semua adalah para pemimpin, ya. Teman-teman adalah hamba-hamba Tuhan yang dipersiapkan nanti ya di ladang pelayanan, di ladang misi, ya, untuk bagaimana cara kita berkomunikasi, ya. Nah, apa sih karakteristik dari setiap pribadi teman-teman? Nah, ada 4 profil seorang pemimpin, ya. Kalau di Injil itu digambarkan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ya. Nah, penerimanya ya, keempat penginjil ini menuliskan kitab-kitab mereka, ya. Nah, penerimanya Matius itu adalah penerimanya adalah bangsa Yahudi. Markus itu yang ditujukan kepada bangsa Romawi, ya kan, penerimanya. Nah, Lukas itu adalah bangsa Yunani yang menerima Injil itu. Nah, Yohanes itu tidak diuraikan siapa yang menerima. Nah, gambaran dari keempat penginjil itu adalah Matius digambarkan sebagai manusia, Markus digambarkan sebagai singa, Lukas digambarkan sebagai lembu jantan, ya, Yohanes digambarkan sebagai raja wali. Nah, mungkin ada pertanyaan ya dari teman-teman, Pak Kris, saya nggak ngerti itu maksudnya gimana sih gitu ya kan. Nah, coba saya jelaskan ya secara perlahan seperti ini. Jadi keempat penginjil tersebut ya digambarkan dari lambang manusia, singa, lembu jantan, dan raja wali itu diambil dari kitab kalau nggak salah Yeskiel gitu. Nah, kenapa sih mereka digambarkan seperti itu yang melambangkan gaya penulisan
ya. Gaya penulisan mereka, gaya karakteristik cara penulisan mereka, dan dari tulisan mereka bisa diketahui mereka itu seperti apa. Contoh seperti ini ya. Matius digambarkan sebagai manusia karena Injilnya itu dimulai dengan silsilah Yesus sebagai manusia. Kalau kita buka Matius 1 ayat 17. Nah, sifat manusiawi Yesus itu lebih ditonjolkan dari sifat ilahinya. Jadi kalau teman-teman kan mungkin sudah belajar juga tentang Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ya. Nanti teman-teman akan dapati ketika membaca kitab Matius itu sifat manusiawi Yesus itu lebih ditonjolkan daripada sifat ilahinya. Itu sebabnya Matius digambarkan sebagai manusia gitu ya kan, gaya kepemimpinan, gaya penulisannya ya. Nah, kita bicarakan lagi tentang gaya kepemimpinan. Nah, Markus itu digambarkan sebagai singa ya. Nah, karena Injilnya dimulai dengan misi Yohanes Pembaptis, yaitu ketika di dalam Markus 1 ayat 3 tulisannya, suara yang berseru-seru di padang gurun. Ya, Markus juga menyatakan daya kekuatan Allah yang ada di dalam Yesus. Tetapi daya kekuatan itu tidak tampak karena ia harus memikul beban dosa umat manusia. Ya, gambaran dari kepada Markus digambarkan sebagai singa. Nah, Lukas digambarkan sebagai lembu, ya, lembu jantan. Karena Injilnya, jadi lembu jantan itu tentang penderitaan. Jadi kalau Markus itu yang singa itu digambarkan tentang kebangkitan. Nah, karena Injil Lukas itu dimulai dengan Zakaria yang dalam tanda petik sementara tidak bisa ngomong, ya enggak, karena dia waktu malaikat menyampaikan ya tentang kelahiran Yohanes, dia tidak percaya ya, sedikit membantah, kemudian akhirnya dia menjadi bisu gitu ya kalau kita lihat di Lukas 1 ayat 20. Nah, seperti sapi yang adalah hewan yang lemah lembut, Lukas menampilkan Yesus sebagai yang lemah lembut bagi manusia, terutama kaum yang lemah ya. Bagaimana Yesus digambarkan begitu lemah lembut. Nah, Yohanes digambarkan sebagai raja wali ya. Karena Injilnya dimulai dengan pengantar berteologi tinggi. Kalau teman-teman baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, wah itu tingkat teologianya tinggi banget gitu ya kan. Nah, Injil daripada Yohanes itu menekankan kealahan Yesus ya, seperti raja wali yang terbang tinggi agar orang dapat melihat siapa sebenarnya Yesus. Jadi kalau ada pertanyaan dari teman-teman tadi, Pak, saya nggak ngerti tuh, kenapa sih digambarkan manusia, lembu jantan dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu ya yang saya bisa jelaskan. Nah, kita kembali lagi ke PowerPoint. Bentar ya. Oke, ya. Jadi kalau tadi digambarkan Matius ya kan sebagai gambarannya tentang manusia, Markus sebagai singa, dan Lukas sebagai lembu jantan, Yohanes sebagai raja wali. Nah, kita akan bahas satu-satu tentang karakteristik ya dalam berkomunikasi ini ya, khususnya karakteristik pemimpin. Nanti teman-teman bisa meraba-raba saya ini seperti apa gitu, seperti manusia gambaran daripada Matius atau seperti raja wali ya. Nah, yang pertama adalah sebentar. Manusia ya, gambaran daripada manusia atau Matius ya. Nah, selalu ada ya sisi manusia dari seorang pemimpin. Ya, selalu ada sisi manusia dari seorang pemimpin. Saya percaya ada sisi manusia di kita semua. Nah, ya. Seseorang yang mempunyai karakteristik berkomunikasi yang punya menonjol dalam sifat manusia ini adalah dia masih merupakan bejana dari tanah liat sekalipun memiliki karunia ya. Jadi biar gimana pun ya sisi kemanusiaannya lebih menonjol ya. Tapi memang saya percaya setiap orang atau pribadi yang seperti ini ya, dia punya potensi sebenarnya di dalam dirinya. Tetapi dia nggak tonjolkan itu. Ya, jadi dia tetap selalu rendah hati, selalu membumi, itu selalu bisa diterima oleh banyak orang. Ya, nah Yesus juga sebagai manusia, ya kan? Kalau kita lihat ya, dia menangis, dia tertawa, dia merasa lapar gitu ya kan, dan menceritakan hal-hal yang lucu.
Jadi sisi kemanusiaan Yesus kan kalau kita lihat di kitab Matius kan lebih ditonjolkan seperti itu. Nah, pemimpin yang mempunyai karakteristik berkomunikasi ya kan, menggambarkan sebagai seorang manusia ya, itu seperti itu. Ya. Jadi sisi kemanusiaannya tinggi banget ya. Kemudian dia juga walaupun dia punya potensi, ya punya karunia karena tapi dia nggak tonjolkan itu. Dia lebih membumi lah kalau saya bilang ya bahasa sehari-harinya lebih membumi. Jadi dalam berkomunikasi ya posisi ini yang harus terlihat terutama pada saat berbicara dengan orang-orang yang belum percaya. Anda nggak bisa lantang, Anda nggak bisa keras, Anda tidak bisa tidak bisa ngeroh banget gitu ya ketika Anda berkomunikasi dengan potensi seperti ini ya, menggambarkan sebagai sisi kemanusiaan kita ya kan. Bukan berarti wah ya kita ini kan sudah pelayan Tuhan, wah kita ini kudus ya, kemudian kita tidak mau ngobrol atau berbicara gitu dengan orang-orang berdosa, kita merasa najis, kita merasa jaga jarak menjauh. Nah, nggak seperti itu dalam teknik berkomunikasi ya. Profil kita sebagai pemimpin yaitu sebagai manusia. Jadi sisi kemanusiaan yang kita harus tonjolkan. Sehingga apa? Sehingga orang bisa menerima kita, melihat kita nggak kudus banget. Wah, Pak Kris kudus banget. Kalau ketemu Pak Kris mah, waduh itu mah gimana? Nah, kita nggak seperti itu. Ya, jadi usahakan ya di dalam berkomunikasi, di dalam waktu misalnya sharing atau ngobrol gitu dengan jemaat nanti di lapangan, yuk harus diingat ya lebih kita kepada orang yang belum percaya khususnya jangan terlalu kita menspesialkan diri kita. Kita menonjolkan kita hamba Tuhan. Wah, kita harus dihormati. Enggak, biasa aja seperti layaknya kita dengan teman ngobrol biasa. Sehingga apa? Sehingga orang bisa melihat sisi kemanusiaan yang lebih menonjol walaupun dalam kita berkomunikasi kita tetap menyampaikan pesan Tuhan, mungkin melalui bercanda, melalui obrolan ringan itu orang bisa melihat Tuhan, bisa melihat kuasa Tuhan. Orang bisa percaya kepada Yesus ketika kita bawakan dengan sisi kemanusiaan seperti itu. Ya. Nah, sampai sini teman-teman bisa nangkep, bisa mengerti? Ya, mengerti. Puji Tuhan, ya. Nah, yang kedua adalah karakteristik dalam berkomunikasi itu sebagai singa, ya. Nah, singa tadi kan digambarkan Markus gitu ya kan. Nah, karakteristiknya seperti apa sih? Seperti ini. Seringkali seorang pemimpin harus mengaum dan menegur. Ada kalanya pemimpin itu harus tegas, harus berani untuk berkata tidak, harus berani untuk berkata nggak bisa, ini dosa, tidak bisa. Ya, nah ini gambaran daripada singa, tegas gitu ya kan. Nah, tapi ada waktu di mana dibutuhkan kasih ketika kita mengklarifikasi atau berkonfrontasi. Ya, jadi ketika kita ngomong sama seseorang, berkomunikasi sama seseorang, mungkin itu dalam sharing, ya, kalau itu dosa, kita harus tegas. Kalau dia salah, kita harus bilang, nggak bisa, kamu salah. Kamu berdosa. Kamu sudah mendukakan hatinya Tuhan. Kita nggak bisa karena mungkin dia orang yang lebih tua, atau mungkin dia orang yang dihormati, kita jadi segan untuk menegur, gitu ya. Nggak bisa. Ya. Nah, karakteristik dalam berkomunikasi yang tipikal singa seperti ini, kita harus bisa tegas. Kita harus berani menegur. Tapi ada waktu di mana juga ya ketika kita ngobrol, kita ngomong, ya kita tunjukkan juga kasih. Bukan berarti kemudian kita menghakimi, beda ya. Kita menegur, ya kan? Kita menyatakan dia salah, bukan berarti kita kemudian membuat atau menghakimi dia, tidak seperti itu, ya. Nah, artinya gini, apapun risikonya, mungkin dia akan benci sama kita, dia akan marah sama kita, gitu ya kan? Itu adalah risiko yang harus kita terima ketika kita menegakkan kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan takut kita dijauhi, jangan takut karena nanti dia akan nggak ke gereja lagi gitu ya kan karena teguran. Akhirnya kita mulai kompromi di dalam menegur.
Nggak bisa seperti itu juga, ya. Jadi ada karakteristik kita dalam berkomunikasi. Tadi yang pertama kita bicara tentang sisi manusia, bagaimana kita menjadi ngobrol enak gitu ya kan dengan orang yang belum percaya. Nah, ini orang yang sudah percaya gitu ya. Tetapi mungkin dia senior, dia lebih tua, dia dihormati, tetapi ketika ngobrol kita harus bisa tegas. Dosa tetap dosa, kita harus nyatakan kalau dia salah, kita harus nyatakan salah. Ya, kita harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, tapi tidak dalam konteks menghakimi. Ya, tetap kita juga mengasihi. Ya, kita mengklarifikasi. Oh, nggak bisa Pak, oh nggak bisa Bu, itu tetap berdosa di mata Tuhan. Saya percaya kok ya, Tuhan tetap mengasihi Bapak, Tuhan tetap mengasihi Ibu. Ya, apapun yang Bapak Ibu sudah lakukan, memang itu dosa. Tapi ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan, minta pengampunan, saya percaya Tuhan mengampuni Bapak, Tuhan mengampuni Ibu. Nah, seperti itu kira-kira ya gambaran ketika kita berkomunikasi dengan karakteristik singa seperti ini. Ya, nah sampai sini mengerti ya? Oke, saya akan lanjutkan ya. Nah, yang ketiga adalah karakteristik lembu jantan. Ya, pemimpin itu pertama dan terutama adalah seorang pelayan. Sekali lagi saya tegaskan, pemimpin, hamba Tuhan sekalipun, ya, yang pertama dan terutama adalah seorang pelayan. Artinya apa? Perlu rendah hati. Jangan sampai sebagai seorang pemimpin, gaya bicara kita minta sebagai seorang yang dihormati, orang yang harus diagungkan. No, kita adalah tetap seorang pelayan. Dan gaya kepemimpinan atau komunikasi sebagai lembu, gambaran sebagai lembu ini adalah kita harus tetap rendah hati. Gambaran daripada lembu kan selalu nurut gitu, ditarik sama petani gitu ya kan, dia tetap nurut gitu ya kan. Nah, kemudian juga kita gaya kepemimpinan seperti ini atau komunikasi seperti ini, kita harus tekun dan rela berkorban. Ya. Dia adalah orang yang melayani. Wah, ini penting sekali. Kenapa? Karena seringkali begini, apalagi nanti kalau teman-teman ada di dalam pelayanan, di lapangan, di melayani gereja, ya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Jangan sampai kemudian teman-teman menjadi gila hormat. Jangan teman-teman menjadi sombong. Jangan kemudian teman-teman lupa identitas teman-teman adalah pelayan Tuhan dan tidak mau berkorban. Saya ingat pada satu ketika saya waktu itu datang ke Kalimantan, saya nggak usah sebutkan daerahnya. Ketika itu saya datang justru dengan teman ingin membagikan, ya kan, ketika itu dikumpulkan hamba-hamba Tuhan dari pelosok pedalaman gitu ya. Kemudian kita ngobrol, kita sharing, ya. Kemudian saya ungkapkan, saya datang dari Jakarta ingin membagikan apa yang bisa saya bagikan. Mungkin kita bikin seminar, mungkin kita bikin pelatihan buat hamba-hamba Tuhan di daerah, itu kerinduan kami, saya bilang seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Kemudian mereka cerita, oh kita perlu bantuan Pak. Oh bantuan apa? Saya bilang, oh kita perlu bantuan untuk renovasi gereja Pak. Oh ya, kenapa emangnya gereja Bapak sudah dalam keadaan tidak baik gitu ya kan? Usut punya usut, ternyata gerejanya masih layak sih sebenarnya berdiri. Cuman karena gereja di sebelahnya ada gereja dari denominasi lain ya, dari Katolik yang begitu megah gitu kan, karena orang di daerah di pedalaman, maaf ya dalam tanda petik, masih suka melihat nih gedung gereja yang bagus, mereka akan datang ke sana. Tapi kalau gedung gerejanya nggak bagus, mereka nggak mau datang gitu. Nah, singkat cerita dia minta untuk saya renovasi atau kami renovasi gedung gerejanya. Emang berapa renovasi gereja Bapak? Wah, dia kasih angka ratusan juta. Saya bilang di pedalaman untuk ratusan juta, jemaat Bapak berapa sih gitu ya kan? Nggak sampai 30. Kemudian saya tanya, jemaat Bapak banyak anak muda atau orang tuanya? Dan ternyata banyak orang tuanya. Anak mudanya kemana Pak? Kok nggak bisa dijangkau? Akhirnya saya tahu ternyata hamba Tuhan ini terlalu apa? Terlalu sombong.
terlalu merasa sebagai hamba Tuhan harus dihormati. Sehingga apa? Sehingga anak muda nggak bisa masuk dalam komunikasi. Sehingga dia nggak bisa menjangkau anak muda. Dia nggak bisa mengeluarkan sisi komunikasi yang tadi, yang pertama, sisi kemanusiaan. Dia nggak bisa bercanda, dia nggak bisa bergaul dengan akrab dengan anak muda. Kenapa? Karena dia merasa, saya hamba Tuhan. Saya harus dihormati. Saya nggak boleh bercanda-bercanda. Orang-orang harus memandang saya adalah utusan Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan. Sehingga apa? Sehingga akhirnya itu gerejanya isinya orang-orang tua-tua semua. Anak-anak mudanya justru nggak ke gereja, malah berbuat dosa. Saya bilang salah. Bapak dalam hal ini salah. Bapak lebih memfokuskan kepada gedung gereja, bukan kepada membangun, ya kan, iman, membangun menegakkan kebenaran firman Tuhan. Nah, singkat cerita akhirnya dia bukan mengaku salah, dia merasa dikoreksi seperti itu, dia menyadari dan akhirnya kita berdoa. Nah, jadi saya ingatkan kembali ya, di dalam komunikasi perhatikan baik-baik sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Yuk kita punya juga karakter seperti ini, lembu jantan. Ingat ya, kita ini seorang pelayan, kita harus rendah hati. Dan kita adalah orang yang melayani. Katakan, tunjuk depan belakang, bilang, kita hamba Tuhan, kita pelayan, kita harus melayani. Ya, jadi diingatkan ya kepada teman-teman. Nah, yang keempat, Raja Wali, ya, karakteristik dalam berkomunikasi. Kita tahu semua Raja Wali adalah tipe burung yang terbang tinggi ya ke arah matahari. Nah, ini bicara tentang sifat ilahi dan kerohanian seorang pemimpin, ya. Mengingatkan kita seorang pemimpin harus selalu merasa familiar, ya, harus merasa gini loh. Sehari-hari kita harus bisa merasakan hadirat Tuhan untuk menerima tuntunannya. Ya, jangan juga kita kebablasan yang tadi sebagai manusia ya, kita terlalu manusia gitu ya kan, sehingga kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, kita sebagai pemimpin rohani, kerohanian kita juga lebih rendah daripada jemaat kita atau orang yang kita layani. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Saya berharap kita tetap punya gairah terus ya untuk belajar sehingga kerohanian kita semakin hari semakin bertumbuh. Semakin intim dengan Tuhan membuat kita akan semakin bertumbuh dan kita akan terus merasakan hadirat Tuhan dan tuntunan Tuhan. Karena di dalam pelayanan tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Ya. Nah, ini penting sekali untuk mengingatkan kita ya, teman-teman ya. Bukan berarti banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan, kemudian teman-teman sudah merasa itu cukup, ya. Itu bagus, itu baik. Tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana roh kita ya harus semakin kuat, ya. Roh kita harus semakin serupa dengan Kristus, ya. Semakin intim kita dengan Tuhan, maka kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Oke, dari 4 karakteristik seperti ini, ya. Nah, ada nggak pertanyaan dari teman-teman yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Oke, kalau sudah jelas kita akan lihat selanjutnya ya. Nah, jadi karakteristik dalam berkomunikasi yaitu belajar mengatakan kebenaran di dalam kasih ya. Dari keempat karakteristik yang kita pelajari ya, Matius ya, Markus, Lukas dan Yohanes ya, gambaran dari manusia ya kan, singa, lembu jantan dan raja wali ya. Intinya adalah, poinnya adalah, yuk kita tetap belajar untuk mengatakan kebenaran, tapi di dalam kasih. Kita jujur dalam berbicara, dapat dipercaya dalam tindakan, dan lemah lembut dalam roh. Di dalam komunikasi kita belajar untuk mengatakan apa yang kita maksudkan dan mengartikan apa yang kita katakan. Ya, jadi bahasanya tidak terlalu teologia banget, tidak terlalu tinggi, tetapi dapat dimengerti, dikomunikasikan dengan baik, sehingga orang mengerti maksud dan arti apa yang ingin kita katakan.
tetapi sebagai pribadi juga kita harus jujur dalam berbicara. Kita menjadi orang yang dapat dipercaya, baik itu dalam perkataan, dalam tindakan, dan kita menjadi pribadi juga yang lembut, lemah lembut dalam roh. Sehingga saya percaya ketika kita bisa seperti ini, kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menyenangkan Tuhan, juga menyenangkan manusia. Ya, kita bisa masuk di dalam penggembalaan, ya, di dalam pelayanan, ya, dengan luar biasa. Ya, nah, kita akan belajar 10 aturan dalam berkonfrontasi. Nah, kemarin kan sempat ditanyakan, ya, ada penanya, saya lupa yang cowok, ya, yang di belakang kalau nggak salah, kan sempat nanya, Pak, gimana kalau saya orang yang diomongin atau di sharing nggak mau denger, ya kan, wah, malah tetap pada pendirian. Nah, ini kita belajar ada 10 aturan main dalam berkonfrontasi, ya, dalam misalnya kita sedang sharing, ngomong, kemudian ada debat, ada ketidaksamaan paham, gitu ya. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Ya, yang pertama adalah klarifikasi lebih baik daripada konfrontasi. Ya, jadi jika ada satu masalah yang perlu dipecahkan, ya, gunakan kata-kata seperti ini. Saya perlu mengklarifikasi sesuatu dengan Anda. Saya perlu mengklarifikasikan, saya perlu mengkoreksi sesuatu ini dengan Anda. Ya. Nah, kita harus menyadari bahwa kata-kata yang kita gunakan mempunyai pengaruh kuat kepada keterbukaan pihak lain. Artinya gini, di dalam perkumpulan, misalnya kita lagi ngobrol, kemudian ada misalnya ada 4-5 orang, gitu ya kan, kemudian terjadi perdebatan, ya. Nah, kalau kita semakin tinggi nadanya, orang yang kita ngomong juga semakin tinggi, maka yang terjadi adalah konfrontasi. Yang terjadi adalah nanti justru pertikaian, kesalahpahaman yang semakin runcing, yang akhirnya membuat membuat orang terluka, membuat dia terluka, membuat kita terluka, akhirnya, ya kan, dalam komunikasi menjadi buruk sekali dan akhirnya menjadi konflik, gitu ya. Nah, kita mau menghindari itu, jadi lebih baik begini, ya. Tidak usah di depan umum, kita bisa dengan 4 mata dengan orang tersebut, gitu ya kan. Kita bilang, saya perlu mengklarifikasi sesuatu pada Anda. Ajak dia, ya kan, untuk ngomong berdua saja. Kenapa? Karena ngomong dengan banyak orang, ya, kadang-kadang kata-kata kita justru menambah runcing, gitu, orang yang lain yang mendengarkan. Jadi lebih baik kita mengklarifikasi, ya, ngomong berdua, kemudian kita bisa dari hati ke hati. Loh, begini Pak, setelah kita berdua, saya tidak pernah bermaksud untuk mengatakan Bapak bersalah atau Ibu bersalah, ya. Tapi dalam hal ini saya justru ingin mengklarifikasi seperti ini. Saya percaya Bapak Ibu orang baik, ya kan. Tetapi kemarin ini kejadiannya adalah seperti ini. Nah, ini yang saya dengar, tapi saya juga tidak 100% percaya. Itu sebabnya saya juga perlu mendengar dari Bapak atau dari Ibu. Nah, saya tidak tahu berita Bapak atau Ibu dengarkan itu dari mana, tapi yang pasti saya tidak pernah berkata-kata seperti itu. Mungkin ada salah penyampaian dari orang lain kepada Bapak, kepada Ibu, sehingga Bapak Ibu mendengarkan atau menerima pesan seolah-olah saya berkata seperti itu. Nah, ketika kita ngomong berdua dengan orang tersebut, ya, mengklarifikasi, ya, saya percaya yang tadinya mungkin orang itu kepalanya mendidih, panas, emosi, gitu ya kan, ingin marah ngelabrak kita, nah itu akan lebih baik. Coba bayangkan ketika kita ngomong gitu dengan banyak orang, ya, mengklarifikasi di depan banyak orang, karena yang lain akan ikut ngomporin istilahnya. Enggak, bener kok kemarin Pak Pendeta ngomong begini kok, saya dengar langsung kok begini. Nah, akhirnya ribut teman-teman. Ya, jadi jangan berkonfrontasi di depan banyak orang. Ya, tapi lebih baik kita berklarifikasi berdua saja dengan orang tersebut. Ya, jadi kata-kata yang baik, ya. Yuk kita ngomong. Saya akan mengklarifikasi, saya perlu mengklarifikasi, saya perlu bicara dengan Bapak dan Ibu. Saya perlu bicara dengan Bapak, saya perlu bicara dengan Ibu berdua. Saya akan klarifikasi, ya. Nah, itu seperti itu, ya. Jadi aturan pertama, ya, hindari konfrontasi, ya.
Yuk kita klarifikasi. Jadi jangan di depan banyak orang. Yang kedua, ya, langsung lebih baik daripada tidak langsung. Nah, ketika kita menjelaskan sesuatu itu dalam percakapan, ya, tidak perlu dengan pertama, ya, percakapan yang berputar-putar karena pihak lain sebenarnya sudah tahu masalah itu sedang mendatanginya, gitu ya. Jadi kita nggak usah kita mau ngomong misalnya tentang seseorang gitu, dia berbuat dosa. Nggak usah kita ngomongnya ngolor ngidul gitu, keliling dulu ngomongnya gitu ya, sampai kepada inti daripada omongannya. Sebenarnya dia tahu gitu. Kita sedang bicara tentang misalnya dosa dia atau kesalahan dia, ya. Jadi lebih baik langsung. Tidak perlu kita bahasa halusnya kita mutar-mutar gitu loh. Ya, terlalu jauh. Karena dia juga udah tahu kok maksud dari omongan kita atau kita panggil dia, misalnya dia bersalah. Misalnya kita menemukan jemaat kita, ya, misalnya ada kesalahan, misalnya kasusnya adalah mengambil uang gereja, misalnya. Ya, kita tahu, ya, kita ada bukti. Nah, kita nggak perlu kemudian panggil dia kemudian begini. Bapak tahu bahwa kita cerita dulu yang lain. Kita cerita kisah yang lain. Panjang lebar. Setengah jam kemudian baru kita pada tujuan. Jadi, Bapak betul kan mengambil uang gereja? Misalnya. Waduh, dia juga udah tahu gitu loh kita mau ngomong itu gitu. Jadi jangan muter-muter. Tapi kemudian juga maksud saya juga tidak tegas gitu ya. Tapi lebih baik pada inti pokok permasalahannya. Nah, saya mendapatkan laporan dan ada bukti kuat bahwa dalam hal ini kami menemukan Bapak mengambil misalnya uang gereja. Misalnya ini ceritanya. Nah, ini bukti-buktinya, sampaikan bukti-buktinya. Nah, Pak ya atau Bu misalnya kan dalam kasus ini. Saya tidak marah. Tapi ketahuilah ya firman Tuhan seperti Petrus ya waktu itu berbicara dengan Aquila dengan ini ketika masalah ini ya kemudian apakah Bapak Ibu mengakui ini? Ya, saya percaya ketika Bapak Ibu mengakui ini semua, saya juga akan mengampuni. Terlebih lagi Tuhan akan mengampuni. Bapak atau Ibu sudah saya anggap sebagai saudara sendiri. Ya, manusia bisa berbuat salah, tetapi saya percaya ya ini adalah tidak benar ya. Nah, mari yuk kalau memang Bapak akui, ya silakan diakui kemudian kalau mau dikembalikan, kembalikan. Kalau misalnya uangnya terpakai, Bapak juga bisa menyicil. Kalau misalnya dia cerita, wah uangnya udah nggak tahu kemana, ya sudah ya. Saya percaya yang penting saya butuh pengakuan Bapak. Ya, mari kita berdoa ya minta pengampunan Tuhan. Jadi langsung to the point. Jangan ngomong ngolor ngidul kemana-mana, ya. Jangan ngomong panjang lebar yang nggak jelas, yang akhirnya poinnya tetap akan ke sana juga. Ya, jadi yang kedua adalah langsung lebih baik daripada tidak langsung. Apalagi ketika saudara kalau ngomong dengan seseorang melalui perantara, jangan melalui perantara. Ya, itu tidak baik karena apa yang disampaikan akan berbeda. Ya, jadi kita nggak bisa ngomong gini, misalnya, kamu sampein dong ke dia, saya nggak suka begini-begini, dia begini-begini. Nah, nggak bisa seperti itu juga. Ya, usahakan kita langsung ngomong kepada orangnya sehingga kita mendapatkan penyelesaian saat itu juga. Ya, nah yang ketiga spesifik lebih baik daripada umum. Ketika kita dapat membantu seseorang untuk merubah tindakannya, tetapi hanya Roh Kudus, kita dapat membantu seseorang untuk merubah tindakannya, tetapi hanya Roh Kudus yang dapat mengubah karakternya. Kita nggak bisa merubah karakter orang. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah karakter seseorang. Tetapi kita bisa membantu seseorang untuk merubah tindakannya. Itu sebabnya kita hanya bisa menyampaikan hal-hal yang spesifik dan di lain pihak ya kita tetap berdoa agar Roh Kudus bekerja untuk merubah karakternya. Misalnya
Ya, kita tahu seseorang yang punya karakter misalnya mudah tersinggung, ya kan, selalu negatif sama orang. Itu karakternya. Saya punya teman di gereja karakternya seperti itu. Kalau ngomong tajam, nggak bisa diajak bercanda. Ya, itu karakter dia. Kenapa? Karakter itu kan terbentuk dari keluarga, ya, dari suku-suku tertentu, misalnya yang kayak kemarin bicara, kalau ngomong dia kenceng banget, Pak. Ya emang pertama mungkin kita bisa lihat dia sukunya misalnya ya kan dari Sumatera Utara. Memang kalau ngomong kenceng gitu loh. Tapi bukan berarti dia marah, tetapi memang nada bicara dia seperti itu. Kedua, kita bisa tahu mungkin ya kan cara orang tuanya mendidik ada kesalahan sehingga membentuk karakter seseorang jadi berubah. Nah, ketika kita tahu seperti ini, kita nggak bisa merubah dia untuk, kamu jangan mudah tersinggung dong, kamu jangan negative thinking terus dong gitu. Kamu kalau ngomong jangan kenceng dong gitu ya kan. Nah, kita nggak bisa seperti itu. Yang bisa merubah karakternya itu hanya Roh Kudus. Tetapi kita bisa membantu dia untuk merubah tindakan. Contoh ya, yang kemarin saya cerita, istri saya dari Sumatera. Orang Sumatera emang kalau ngomong agak kenceng sih, emang nggak semua orang Sumatera. Nah, saya nggak bisa merubah karakter dia seperti itu. Tetapi saya bisa pelan-pelan ketika dia nadanya tinggi, saya ingatkan dia. Ingat, nadamu udah terlalu tinggi, rendahkan lagi dikit, rendahkan lagi dikit. Jadi seperti itu. Nah, selebihnya kita berdoa biar Roh Kudus yang mengubah seseorang, ya. Jadi spesifik lebih baik daripada umum, ya. Yang keempat, kehati-hatian lebih baik daripada ketergesaan. Yuk kita buka Yakobus 1 ayat 19. Ada yang bisa bacakan? Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi kehati-hatian lebih baik daripada ketergesaan adalah seperti ini. Jangan terlalu cepat menegur, pastikan dulu kebenarannya. Cari informasi sebanyak-banyaknya, temukan bukti-buktinya, temukan saksi-saksinya. Sehingga ketika kita menegur seseorang, kita punya bukti, punya saksi. Jangan hanya mendengar dari seseorang, hanya mendengar dari sepihak saja, kemudian kita panggil seseorang, kita berkonfrontasi, kita menuduh tanpa ada bukti dan minimnya saksi, bahkan kita belum mendengarkan ya kan konfirmasi dari yang bersangkutan. Sehingga apa? Sehingga akhirnya terjadi konflik. Jadi yang penting ya adalah yuk jangan terlalu cepat menegur. Pastikan dulu kebenarannya. Minta konfirmasi, minta alasan dia, argumen dia. Tunjukkan bukti-bukti yang ada. Ya. Tunjukkan saksi-saksi yang ada. Lebih baik terlambat daripada terlalu cepat. Jangan kita berkonfrontasi atas dasar emosi. Namun harus dilakukan dengan kepala dingin. Nah, kadang-kadang kan kita jadi orang yang cepat emosional sekali. Akhirnya yang tadinya kita mau menegur ya, malah kita akhirnya jadi berantem gitu ya kan. Jadi penting sekali yang poin 4 ini teman-teman harus ingat baik-baik ya, seperti yang tadi dituliskan di dalam Yakobus 1 ayat 19. Yang kelima adalah penerimaan lebih baik daripada penolakan. Dalam berkontroversi, kita perlu membuat pihak lawan merasa diterima walaupun memiliki kekurangan atau kelemahan. Mengkritik kesalahannya dan tetap menerima pribadinya. Jadi gini, kita tahu misalnya dia salah, kita tahu dia berbuat dosa. Ya, nah dalam berkontroversi tadi ya, jangan sampai ya kita lebih menonjolkan
atau kita lebih berfokus pada kelemahannya, kepada kekurangannya, kepada kesalahannya, kepada dosanya, sampai akhirnya kata-kata kita menusuk mengarah kepada penghakiman. Sehingga orang itu merasa tertuduh, merasa jatuh, tertimpa tangga, ya nggak kena ember gitu loh. Jelep, waduh dalam banget sehingga susah untuk bangkit. Jadi tetap kita akan meninformasikan, memberitahukan kesalahannya, kekurangannya, kelemahannya, ya enggak, dosanya. Tetapi kita harus tunjukkan juga kita tetap mengasihi dia. Kita tetap menerima dia apa adanya. Ya, jadi dalam berkata-kata kan ada teknik-teknik. Wah, misalnya dia bersalah, dia dosa, ya. Tapi saya pribadi, saya tidak pernah membenci kamu. Walaupun mungkin kamu melakukan fitnah di belakang saya, kamu sudah begini kepada saya tetap mengasihi kamu. Kamu tetap teman saya. Ya, tetapi saya percaya ya, melalui pertemuan ini kamu akan tahu bahwa apa yang kamu katakan itu tidak benar semuanya. Ya, saya tetap mengasihi kamu. Kita tetap berteman. Saya nggak pernah benci kamu. Yuk, perbaiki yuk semuanya. Kita mulai ya dengan yang baru. Kalau saya ada salah, silakan tegur saya langsung. Jangan kamu membuat gosip di luar sana. Ya, saya senang kok kalau kamu tegur langsung. Saya orangnya nggak pendendam. Saya orangnya nggak tersinggung. Kamu silakan datang aja ngomong langsung ke saya. Nah, kita seperti itu. Ya, jadi tetap kita menerima dia, ya, kita tetap menerima pribadinya, ya, kita tetap mengasihinya. Biar gimana pun dia atau orang tersebut adalah jiwa yang harus tetap diselamatkan. Oke, dari 5 poin ini, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Ya, saya ada pertanyaan, Pak. Silakan. Bagaimana dengan seorang pemimpin ketika dia kedapatan salah, maksudnya dia mendapati salah dari jemaatnya atau pengerjanya gitu, tapi dia tidak langsung menegur ke orang tersebut, tapi malah sindir-menyindir di depan mimbar atau depan umum, itu gimana, Pak? Ya itu kan yang tadi saya bilang ya kan. Langsung lebih baik daripada tidak langsung ya. Jangan ya itu tadi, jangan menyindir gitu ya kan. Jangan muter-muter apalagi ya itu dibawa kemudian dia di atas mimbar. Kalau saya bilang sih itu kurang baik, kurang pas ya kan. Jadi nggak bisa seperti itu ya. Nah, kalau misalnya yang disindir itu adalah kita ya, lebih baik yang tadi. Kita perlu untuk datang kepada beliau, karena biar gimana pun gini ya, pemimpin rohani kita adalah tetap pemimpin. Kita harus tetap menghormati. Lepas dia salah atau tidak salah, kita tetap harus menghormati pemimpin rohani kita. Karena biar gimana pun dia orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin kita misalnya. Ya. Nah, tapi kalau dia salah, ya kita perlu menegur. Nah, cara menegur yang tadi ini yang kita harus lakukan. Ya kan, kita harus klarifikasi. Misalnya selesai dia khotbah, misalnya itu yang dia nyindir kita atau nyindir orang tua kita atau apapun gitu ya. Ataupun nyindir jemaat yang lain gitu ya. Kita ngomong setelah dia turun mimbar, Pak bisa bicara 4 mata nggak Pak? Bapak ada waktu nggak? Nah, kemudian kita ngomong, klarifikasi. Pak, saya kurang setuju kalau Bapak ngomong seperti itu. Gimana kalau Bapak panggil aja? Kan kelihatan tidak etis, Pak, seperti itu. Gitu loh. Jadi kita bisa seperti itu. Ya, nah kita nggak usah muter-muter, kita lebih spesifik juga kalau emang dia kurang pas dalam berbicara seperti itu di atas mimbar dengan menyindir, kita perlu kasih beberapa firman Tuhan gitu. Kasihan Pak jemaat gitu loh. Nah, di kalangan jemaat banyak yang tidak setuju juga cara Bapak menyindir seperti itu. Lebih baik Bapak, ini maaf ya Pak sekali lagi, bukan saya lebih pintar daripada Bapak, bukan saya lebih rohani, tetapi saya melihat bagaimanapun saya menghormati Bapak sebagai pemimpin rohani saya mengasihi Bapak sebagai pemimpin rohani saya juga nggak mau nanti Bapak salah di hadapan jemaat. Nah, kita bisa ngomong baik-baik seperti itu. Ya, ada lagi? Nggak ada lagi, Pak.
Yang lain? Ya, jelas, Pak. Ya, jadi saya juga pernah mengalami seperti itu ya, ketika pemimpin rohani saya seperti itu, gitu ya kan. Nah, biar gimana pun gini, kalau jangan sampai pemimpin rohani kita kemudian salah kita biarkan. Itu sama saja kita jahat, kita apa ya, membiarkan dia tetap salah dan dia akhirnya nanti bisa jatuh dalam dosa. Justru kita harus mengasihi dia, tetap dalam konteks kita menghormati dia. Kalau kita mengklarifikasi, kita menginformasikan, kita ngomong, justru untuk mengkoreksi beliau. Tapi dengan nada bukan kemudian kita marah-marah, bukan nada berkonfrontasi, tetapi kita dengan apa ya, dengan kasih gitu. Nah, ketika pemimpin saya ada salah, ya saya koreksi. Tidak di depan umum, tapi dengan empat mata saya ngomong gitu kan. Kalau beliau belum terima, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menyampaikan informasi, kita sudah menyampaikan isi hati kita sudah menyampaikan kebenaran. Nah, ketika pemimpin saya tidak terima waktu itu masih dalam apa emosi gitu ya kan, ya nggak apa-apa. Tetapi beberapa minggu kemudian dia panggil saya lagi. Pak Kris, bener loh apa yang Bapak ngomong. Waduh, saya terima kasih banget loh. Tuhan tegur saya juga. Wah, terima kasih ya Pak. Kadang gitu loh. Jadi waktu kita ngomong, mungkin dia belum bisa terima. Mungkin kita dianggapnya, kamu tahu apa sih? Kamu kan belum ngerti. Tapi nanti perkataan kita itu, ya ketika kita sampaikan dengan baik, dengan kasih, dengan hormat, saya percaya Roh Kudus akan membantu, ya kan, untuk mengkoreksi, gitu loh. Ya, jadi jangan pernah ketika pemimpin salah, kemudian kita biarkan, kita nggak enak, ya takut dia tersinggung dan sebagainya, akhirnya kita biarkan. Itu sama aja kita menjerumuskan pemimpin kita jatuh dalam dosa. Ya, oke, berikutnya. Yang keenam, ya masih ada 5 lagi nih. Yang keenam, empati lebih baik daripada apatis. Apa sih empati? Ada yang tahu? Ayo. Empati apa? Memiliki rasa kasihan. Memiliki rasa Kasihan. kasihan. Ya, yang lain. Ikut merasakan apa yang dia rasakan, Pak. Berempati. Iya. Empati adalah kemampuan agar kita bisa memahami, bisa mengerti yang orang lain rasakan. Ya, jadi misalnya ada seseorang yang sedang curhat atau sedang share sama kita, ya kemudian kita juga ikut merasakan, ya dengan apa? Dengan mimik muka kita, gitu ya kan, dengan gerak tubuh kita, dengan mata kita, gitu ya kan. Kebalikannya dari apatis. Apatis apa? Cuek ya, acuh tak acuh, tidak peduli, tidak responsif gitu ya kan. Jadi ketika ada orang yang lagi share sama kita gitu ya, enggak. Kalau kita apatis itu kan, aduh, kapan nih selesainya gitu ya kan. Kita mukanya cuek, kita nggak peduli, kita lihat handphone dan sebagainya. Nah itu apatis. Tapi kalau empati ya kita tunjukkan empati kita gitu ya kan. Kita berempati artinya kita menunjukkan dengan gerak tubuh kita, dengan cara bicara kita gitu ya kan. Sehingga sehingga orang akan merasakan gitu ya kan. Wah, saya enak loh kalau saya ngobrol, saya curhat dengan Pak Kris atau dengan siapa gitu ya kan, dia orang yang baik banget gitu kan. Nah ini seperti ini ya gambarnya empati ya, dengan dengan gerak tubuh kita, pegang dia dan sebagainya ya. Jadi empati lebih baik daripada apatis ya. Oke, yang ketujuh, dorongan lebih baik daripada kecaman ya. Akhirilah konfrontasi dengan dorongan daripada mengecam. Ambil kesempatan untuk mengangkat lawan bicara sebelum mengakhiri dengan konfrontasi. Ya, jadi jangan sampai ketika kita berkonfrontasi, ya kemudian gini loh, kita lebih menonjolkan
untuk terus menjatuhkan lawan bicara kita atau orang yang lagi kita konfrontasi. Ya, tetapi kita juga harus bisa mengangkat lawan bicara kita, gitu loh. Ya, saya tahu kok Bapak itu baik banget. Saya tahu Bapak tidak bermaksud seperti itu. Saya mengerti. Saya kenal Bapak cukup lama. Saya tahu kok hati Bapak itu baik sekali. Tetapi mungkin Bapak kepleset dalam kasus ini, gitu loh. Ya kan? Sehingga terjadi kesalahan ini, sehingga terjadi dosa ini. Saya percaya kok Bapak nggak bermaksud seperti itu. Jadi tetap kita angkat dia. Ya, kita dorong dia ke arah lebih baik. Saya percaya ya, Tuhan pun tetap mengasihi Bapak, ya. Nah, inilah waktunya, Pak. Yuk untuk Bapak menyadari ini. Saya pun tetap mengasihi Bapak. Jadi jangan terus kita mengecam, jangan terus kita memborbardir gitu ya dengan kesalahan terus. Tetapi yuk kita angkat dia. Karena orang yang dalam keadaan salah ya, berdosa atau apapun gitu ya, jangan kita dengan kata-kata membuat dia makin terpuruk gitu ya. Tapi kita harus bisa angkat. Yang ke-8, secara pribadi lebih baik daripada di depan umum ya. Nah, pujilah di muka umum, tetapi koreksi secara pribadi yang tadi yang dimaksudkan ya. Jangan nyindir di atas mimbar ya. Kita puji boleh di atas mimbar gitu ya, tapi kalau koreksi yuk secara pribadi, jangan di atas mimbar. Kemarahan di depan publik atau di atas mimbar dan koreksi yang merendahkan itu akan mempermalukan. Sekali lagi ya. Kemarahan di depan publik atau di atas mimbar dan koreksi ya, mengkritik, menyindir gitu ya dengan nada yang merendahkan ya, itu akan akan merendahkan, mempermalukan seseorang ya di muka umum. Jadi secara pribadi itu lebih baik daripada di depan umum. Ya, jadi kalau di depan umum yuk kita tetap ngomongnya baik, kita perlu puji gitu ya. Tapi koreksinya jangan di depan umum gitu. Ya, yang tadi ada hubungan dengan pertanyaan yang terakhir. Yang ke-9, hubungan lebih bernilai daripada permasalahan. Ingat bahwa setiap individu itu lebih bernilai daripada permasalahan yang ada. Apapun masalah yang dihadapi oleh seseorang, ya, kesalahan dia, ya dosa dia, ya kita harus menilai ya pribadinya, individunya, orangnya. Yesus ketika dia menjumpai perempuan bezinah yang akan dirajam oleh banyak orang, dia nggak pernah benci pelacur itu loh. Dia tetap mengasihi, dia menilai menilai individunya. Itu sebabnya dia hanya coret-coret saja di atas tanah. Kemudian ketika dia tanya, loh mana yang mau lempar kamu? Nggak ada, pergi. Ya udah, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi ya. Aduh, itu kata-kata yang lembut dan dalam sekali. Itulah pribadi Yesus. Jadi ayo ketika kita berkonfrontasi, ya kita harus melihat seseorang itu pribadinya yang individu yang sangat bernilai di hadapan Tuhan. Jangan kita membesarkan masalahnya, jangan kita membesarkan dosanya sehingga kita tidak menilai lagi sebagai jiwa yang harus diselamatkan. Akhirnya kita membuang dia, ya, mendepak dia. Nggak bisa seperti itu, ya. Nah, kita tetap harus mengasihi, ya, mengasihi orang tetapi membenci dosa. Yang terakhir yang 10, membangun lebih baik daripada menghancurkan. Kita harus menolong orang lain atau pihak lain untuk menjangkau potensi maksimalnya di dalam Kristus. Saya percaya dari setiap kesalahan, dosa, ya, seseorang gitu ya. Saya percaya pribadi-pribadi ini punya potensi. Kalau kita lihat, kalau kita berkaca pada pribadi kita, siapa sih kita? Apakah kita orang yang sempurna sebelum kenal Tuhan? Apakah kita orang yang baik sebelum kenal Tuhan? Kita juga tidak lebih baik daripada orang tersebut misalnya. Tapi Tuhan bisa ambil kita, angkat kita, bahkan tetapkan kita untuk melayani Dia. Nah, saya percaya
Justru Tuhan pakai orang-orang yang bermasalah di dalam dunia ini untuk menjadi alatnya untuk kemuliaannya. Contoh yang luar biasa adalah Paulus. Siapa sih Paulus itu? Dia memburu orang-orang Kristen. Dia memburu murid-murid Tuhan. Dia memburu nggak pengikut Kristus, bahkan membunuh. Apakah Tuhan membenci dia? Tuhan mengasihi dia. Karena kasih Tuhanlah yang membuat Paulus berubah dan menjadi rasul yang luar biasa. Nah, saya percaya juga hal ini terjadi atas orang-orang yang diizinkan Tuhan misalnya berkonfrontasi dengan kita. Marilah kita melihat, ya, jangan melihat dosanya, kesalahannya, tapi lihat sebenarnya ada potensi di dalam orang-orang ini. Nah, ini waktunya untuk kita menolong dia, ya enggak, untuk menjangkau dan memaksimalkan potensinya. Nah, dari 6 sampai 10 ini ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Pak. Jelas ya? Ya, Nah, kalau jelas, saya percaya Anda akan melayani dengan luar biasa di dalam ladang pelayanan, ya. Jadi jangan cuma teori-teori ini yang sudah didengar, tapi mulai dipraktikkan. Demikian dari saya pelajaran untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak David. Oh, terima kasih. Terima kasih Pak Chris. Ya, setiap pelajaran yang diberikan itu pasti ada manfaatnya bagi nanti pelayanan adik-adik sekalian, ya. Dan kita berterima kasih bahwa kita mendapatkan pembimbing-pembimbing yang sudah lama menggeluti akan pelayanan dan bisa membagikan pengalaman di tempat ini. Mari kita akhiri pertemuan hari ini. Silakan salah satu berdoa. Kalau Mari kita dari yang sama-sama. remote juga boleh kalau mau berdoa. Apakah ada dari remote yang mau berdoa? Anton, Agape, Anis. Kalau enggak ya dari Singkawang juga boleh. Silakan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih dan karunia-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan kami bisa belajar bersama